Semakin lama semakin hari semakin gersang, semakin lama semakin hari semakin mumet menjadi pria. Benar nggak sih? Benar. Oke, kali ini gue punya mungkin video sebelumnya kan gue sempat buat tentang masalah pokoknya kayak reaction gitu, materi video sama gambarnya. Nah, kalau kalian mau tahu gambarnya seperti apa dan gue bikin videonya seperti apa, kalian bisa lihat ini. Nah, ini dia gambarnya guys. Nih, kalau kalian mau lihat gambarnya, semoga nggak jelek-jelek banget sih. Ini adalah tokoh aktor di The Lord of the Ring, namanya Gandalf. Dia ini nama aslinya itu adalah Sir Ian McKellen. Dia aktor. Jadi memang di sini kenapa saya gambar dia? Kenapa gue gambar dia? Karena gue juga di sini bisa dibilang tokoh ini tuh seperti malaikat gitu. Dimana yang tadinya udah pada nyerah, dimana tadi pasukannya udah mulai putus asa, tiba-tiba ada Gandalf dimana dia membangkitkan semangat para prajuritnya supaya kembali menyerang para monster tersebut. Padahal kalau kita lihat di filmnya itu banyak banget pasukan atau kawanan para monster tersebut. Ya mungkin kalau kita di posisi manusianya mungkin kita akan nangis, takut, atau ibaratnya mundur lah atau pasrah. Tapi kita bisa ambil gambar dari seorang Gandalf ini. Dia selalu berjuang, dia pantang menyerah, sehingga kalau kita lihat di filmnya ada keajaiban dan akhirnya manusia itu menang. Kayak gitu, itu baru cuplikan sedikit. Nah, jadi tadinya gue pengen lanjut bikin kayak gitu, cuma kebetulan ada teman gue, ya dia udah ada waktu, sempetin diri untuk ngobrol-ngobrol. Jadi gue bikin video beda, yaitu namanya Kosan. Kopi santai. Oke. Aduh, gimana bicara kita sambil ngopi ya? Iya. Oh iya, namanya juga Kosan, kopi Iya. santai. Kopinya kita lupa. Kita biasa kopinya kopi hitam. Rokoknya rokok zaman dulu. Yang biasanya setengan sama perutang. Sekarang perutang udah nggak ada. Nikmat kali. Oke. Di dunia saat ini kan kita lagi banyak, ibaratnya lagi problem banget nih. Bahkan ya gue sendiri merasakan lah. Mungkin kalian di luar sana juga tahu, ada beberapa teman kalian yang tadinya udah asik kerja, udah asik capek, udah asik pontang-panting, ya ternyata berakhir gitu aja. Kita bukan ngejelasin itu, tapi gue pengen ngejelasin sedikit gambaran yang ada di tempat pekerjaan temen gue ini. Jadi dia nanti bakal jelasin sedikit masalah penjualannya, apalagi yang tadinya udah sempet naik, pokoknya turun, naik, turun lagi, hampir turun lagi ya. Pasang surut lah. Pasang surut. Kalau di grafik itu fluktuatif. Kita dengerin aja langsung gimana pengalamannya. Gimana, Man? Pengalamannya ada pahit sama manis juga. Terus? Awalnya sebelum corona mah manis, penjualan Semua juga manis sih. Serasa seperti Iya, kopi ya kan, benar. manis. Pas datangnya COVID itu bulan Maret ya. Oh iya, Maret. ya, Maret April ya kalau nggak salah. Iya. Dekat-dekat Maret, April. Iyalah itu sempet masih stabil itu, walaupun awal ada corona penjualan stabil. Pas kemudian 3 bulannya itu
baru down, turun dikit. Down lagi. Oh, baru dikit. Iya, Jadi belum down banget. Enggak langsung down banget, enggak. Dikit dia pelan-pelan. Berarti masih ada kesempatan buat naik lah ya. Oke. Pelan tuh turun. Lalu gue berpikir tuh, pasti ada tekanan dong, otomatis, ya kan? Ada tekanan. Gue berpikir gimana cara. Mikir jorok. Bukan. Bukan. Kirain mikir jorok. Mikir kondisi biar stabil gimana Oke. caranya, gitu. Gue mikir. Gue berpikir, oh ya, siapa nih yang jago dunia, ibaratnya dunia marketing? Betul. Gua nyari, oh ya nih gue punya kenalan nih teman gua. Abis pulang kerja gua main ke rumah teman gua dulu tuh. Dia jago dunia marketing, ibarat katanya pengalaman gua ibarat katanya di ujung kukunya dia lah. Tunggu, sebelum ke teman lu itu berapa tahun lu udah di marketing? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, ada 2 tahun lebih. Oh iya, dia 2 tahun lebih dan udah dapat sempat piagam ya. Iya, dapat lah. Gila, temannya aja yang udah duluan aja belum dapet, tapi dia udah dapet duluan. Keren. Terus pas udah lu ketemu temen lu itu, apa yang pertama lu minta ajarin sama dia tuh? Pertama gue main ngobrol, tomen-tomenan. Lu datang sini mah tomen-tomenan nih, ada apa tuh dia? Gue belum ngobrol. Sambil ngopi dulu, ngerokok ya kan. Gue ceritain masalah kondisi keadaan toko. Iya. Bang, gue mau cerita nih, mau sharing lah, tukar pikiran sama lu. Emang ada apa? Masalahnya apa? Gitu. Masalah penjualan ini lagi bener-bener nggak terlalu down banget sih, tapi dikit takutnya anjlok. Iya. Oke. Jadi gini, kita dikasih kepercayaan itu buat mengolah gimana toko itu supaya stabil penjualannya. Namanya kepercayaan itu kan mahal ibaratnya, jangan disia-siakan lah. Betul, karena soal kepercayaan, soal kejujuran, soal tanggung jawab itu hal yang paling sulit ditemukan. So kalau misalnya saran gua sih, kalau misalkan kalian memang untuk oke lah kita brengsek di luar, tapi ingat satu hal, kalau di sebuah perusahaan jangan brengsek, karena suatu saat ya oke lah mungkin di luar sana udah banyak yang tahu, di luar sana juga mungkin udah pada tahu buruk-buruknya seperti apa, tapi tolong dijaga, karena bagaimanapun kalau misalnya aib itu sampai ke telinga orang banyak, itu bisa bahaya. Itu perusahaan mungkin akan dinilai jelek. Benar. Jadi tolong lebih difilter lagi. Terus dia ngasih saran. Pertama, database gua suruh tingkatkan. Gimana? Tingkatkannya gini. Taruh tangga. Bukan. Kirain taruh tangga. Jadi karena ditingkatkan, ya kan? Memang database itu senjata nomor 1 dari dunia marketing. Oke. Setiap pembelian apapun, mau misalnya nih, bukan handphone juga, bukan, misalnya pembelian aksesoris atau pulsa atau paketan selain handphone, nah di luar handphone itu, betul, walaupun dia masuk toko itu harus kita bisa bicara dengan customer atau user. Maksudnya jadi sebagai seorang marketing itu kita tidak hanya menunggu bola, tapi benar, harus juga menjemput bola. Oke. Benar. Terus? Gitu. Jadi gitu. Namanya orang awalnya beli aksesoris, kita jangan langsung tawarkan dulu. Oke. Misalnya ini kan kita jelasin garansi, misalnya casan lah. Ini pasti, Mas, ini ada garansinya berapa hari atau berapa bulan. Ini misalnya Wase itu garansinya 3 hari. Kita jelasin, kalau misalnya seandainya Bapak ada apa-apa, save WA saya aja Pak, atau saya save WA Bapak aja gitu. Oke. Jadi itu buat database. Seandainya suatu saat customer itu atau user itu akan beli handphone, entah jangka waktunya, entah
jangkanya waktu 3 bulan atau 2 bulan baru kita share senjatanya itu database-nya. Maksudnya 2 bulan 3 bulan itu garansi? Bukan, suatu saat itu akan beli handphone dia. Nggak Jadi mungkin dia awalnya beli aksesoris, suatu saat dia beli handphone ke situ. Oke. Jadi ibaratnya udah mencoba supaya dia kedepannya langsung beli lagi gitu. Benar. Tapi belinya bukan aksesoris, tapi beli handphone. Berarti ini tuh yang dijual belikan untuk pertama kali mungkin aksesoris kan? Iya, aksesoris. Kebanyakan kan nggak selalu beli handphone, ya kan? Jadi gimana kita bicara dengan user itu, kita harus sopan, satu. Kedua, ramah. Kita enak dalam bicaranya dengan user, gimana kita ngambil hatinya dia. Betul. Dan ketika lu ketemu dengan customer seperti itu, biasanya lu suguhin apa? Rokok, kopi? Bukan. Bukan. Kirain Kita kan mau beli apa? Beli rokok. Di toko ya kan. Nggak mungkin kita ya kan. Iya kan biar akrab. Paling kita bercanda lah, banyol gitu. Nggak, ketika lu bercanda seperti itu, ada nggak yang pernah bilang so asik lu mas gitu? Enggak. Oh, intinya yang penting kita tetap membuka diri, cuma ada batasannya. Iya benar. Jadi kelihatan ramah lah. Betul. Ini kok enak nih orang, gue pengen beli kesini lagi lah, orangnya enak kok, ya kan? Daripada kita melayanin user, betul, kita cuek atau judes, itu user itu nggak akan kembali lagi, walaupun dia beli sekali, tapi hari esok atau minggu kedepannya atau bulan besok itu nggak akan kembali lagi, karena user itu lihat penilaian kita. Ini orang tokonya gimana, pelayanannya bagus atau enggak gitu. Oke. So intinya kalau misalkan lu mau jualan, mau marketing seperti apapun, mau lewat marketplace atau mau lewat face to face, ya intinya lu harus bisa berjuang lah ya. Iya, berjuang. Terus jangan kemudian ketika lu membuka diri, yang dia bicarakan tadi kan face to face secara langsung, ya kalau bisa jaga image lah, maksudnya tapi jangan terlalu jaim, karena kalau terlalu jaim pasti dibilang apaan sih lu kan lagi jualan kok jaim banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen jualan ya seperti Rahmat ini, jadi ya kalau bisa ya kuasai dulu lah marketing itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya customer tidak ada tuh harus bagaimana, tapi customer ada tuh seperti apa. Jadi harus lebih perdalam lagi supaya kedepannya itu nggak salah-salah ya. Benar. Oke, mungkin banyak juga yang bertanya, terus ketika corona gini nih, nah ini pasti orang-orang marketing, orang-orang sales, pokoknya penjualan itu bingung, pasti pikiran tuh kacau guys. Gila. Lu gak usah ketawa gitu, kelihatan bingung ya. Kacau, tapi jangan terlalu tegang. Betul. Nah, pertama kali ketika terjadinya corona, kalau nggak salah di Maret atau April ya. Iya, itulah. Pasti terjadi penurunan. Mungkin kalau penurunan awal sih masih belum drastis, tapi bagaimana kalau misalkan tiba-tiba udah anjlok. Wah. Apa yang lu lakuin? Pasti di Googleku itu, di situ kalian bisa searching aja. Jadi di situ toko, nomor telepon, alamat tokonya itu harus jelas. Dari situ bisnisku ya. Iya, dari situ orang bisa tahu kan, maksudnya penjualan lu bener nggak nih, lu seorang sales nggak nih, lu punya toko nggak nih gitu kan. Jadi orang nggak cuma bergambar atau bayang-bayang kalau lu tuh cuma distributor jual-jualan asal gitu. Terus kelimanya itu pasang stempel itu kayak